Adik-adik, rekan-rekan muda, ibu bapak, oma opa, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita merayakan hari raya Pentakosta, hari kelahiran gereja. Pentakosta yang kita memiliki ini mempunyai latar belakang sejarah dari iman orang Yahudi, walaupun nanti artinya akan berbeda. Orang-orang Yahudi mempunyai 3 perayaan penting, di mana mereka harus kembali ke Yerusalem. Perayaan penting itu adalah perayaan Pentahbisan Bait Allah, perayaan Paskah, dan perayaan Pentakosta. Karena itu banyak orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di luar Israel, ya, atau ya orang-orang Yahudi perantau, mereka kembali pada momen tersebut. Dan di dalam perayaan Pentakosta mereka merayakan bagaimana Allah menganugerahkan perjanjiannya, perjanjian antara Allah dengan manusia melalui 10 perintah Allah. Diturunkan melalui Musa, dan itu adalah perjanjian mereka. Itu yang mereka rayakan ketika datang ke Yerusalem. Dan berkaitan juga mereka dengan pesta panen. Mereka memanen anggur dan gandum. Karena itu perayaan Pentakosta orang Yahudi berkaitan erat dengan pesta panen. Lalu menurut kita, bagaimana bagi kita orang Kristiani, orang Katolik? Pentakosta artinya adalah 50 hari, penta artinya 5. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam perayaan itu, Allah menganugerahkan rohnya, Roh Kudus, kepada para murid yang berkumpul di situ. Mereka berasal dari berbagai tempat diaspora, ya, dari berbagai penjuru tempat. Mereka berbahasa yang berbeda, dan ketika di situ lidah-lidah api berada di antara mereka atau di atas kepala mereka, mereka bisa berbicara satu sama lain tanpa kesulitan, bisa mengerti satu sama lain. Jadi Roh memberikan pengertian kepada mereka. Dan karena disebut sebagai kelahiran gereja, Tuhan Yesus yang pertama ini membekali mereka dengan iman, membekali para murid, 12 murid dan murid-murid yang lain dengan pengajaran. Karena itu selama karyanya Yesus semacam mendidik mereka. Dan setelah kebangkitan Yesus, akhirnya mereka dibekali dengan Roh Kudus. Yesus berjanji kepada mereka memberikan Roh penolong, dan Roh ini yang diberikan kepada mereka, sehingga gereja, umat Kristiani, para murid itu dikuatkan secara rohani melalui Roh. Refleksi bagi kita adalah dengan Pentakosta kita memiliki pengertian pemahaman yang sama, walaupun pola pikir, budaya, dan juga bahasanya berbeda. Semoga Pentakosta ini menjadi kekuatan bagi kita untuk memiliki pemahaman yang sama, karena kita memiliki Roh yang sama. Lalu di dalam Pentakosta ini juga bagi kita melayani gereja, kita melayani, mewartakan kerajaan Allah dengan usaha manusiawi kita, dengan fisik, pikiran, perasaan, dan kemampuan kita. Tapi tidak cukup di situ. Allah juga membekali kita secara rohani, ya, dengan Rohnya. Semoga perayaan Pentakosta ini bagi kita semua, bagi Anda dan saya, mengingatkan kita bahwa Allah juga bekerja di dalam gereja. Allah bekerja juga di dalam kita semua, di dalam diri Anda dan di dalam diri saya. Semoga berkat Allah di dalam perayaan Pentakosta ini menguatkan, karena Roh Kudus turun di dalam hati, di dalam hidup kita semua. Berkat Tuhan menyertai saudari-saudara semuanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.